Aku dari jauh kayak ngeliat tadi ada kayak seperti ada bayangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, di video kali ini kita akan menyaksikan aksi dari seorang laki-laki yang mana laki-laki ini sengaja dia masuk pada sore hari ke dalam hutan. Dia meyakini hutan tersebut adalah hutan yang angker, yang banyak penunggu gaibnya, dan dia mencari lokasi sebuah bangunan tua. Dia meyakini bahwa bangunan tua ini adalah bangunan yang banyak penunggu gaibnya, yang banyak hantunya. Namun sebelum itu teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Jadi teman-teman, ceritanya pemuda ini masuk ke dalam hutan dan mencari hutan yang menurut dia hutan yang angker, yang ada penunggu gaibnya. Dia sengaja mencari lokasi ataupun bangunan tua yang sudah lama tidak ada penunggunya. Dia meyakini bahwa bangunan tersebut banyak hantu di dalam lokasi bangunan tersebut. Oke, teman-teman, mari kita simak. Ngapain sih pemuda ini sengaja masuk ke dalam hutan angker dan mencari bangunan tua yang katanya banyak hantunya, teman-teman? Oke, langsung saja, mari kita simak. Kalian mungkin ketika nonton ini kalian sedang bingung nih mau milih yang mana nih, pilpres ya. Oh, pilpres ternyata ada hubungannya, ada kaitannya dengan pemilihan presiden kita, teman-teman. Di paslon 1, paslon 2 atau paslon 3 nih ya. Nah, kali ini sobat Dora, aku tuh juga sebenarnya lagi kebingungan sih antara memilih paslon 1, paslon 2, paslon 3 karena semuanya tuh bagus sobat Dora ya. Mereka punya visi misi yang bagus, mereka punya kinerja yang bagus. Dan jujur itu membuat saya itu bingung nih harus memilih yang mana sobat horor. Jadi teman-teman, pemuda ini ternyata sedang bingung mau memilih siapakah yang akan dia jadikan pilihan dalam pemilihan calon presiden kita. Nah, pertanyaannya, ngapain dia datang ke tempat angker ini? Oke, nah kenapa saya datang ke sini malah? Bingung kenapa? Malah datangnya ke sini. Nah, kalian pernah tahu nggak sih kalau misalkan kita tuh ternyata tuh bisa loh berkomunikasi dengan mereka-mereka yang tidak terlihat? Oh, jadi tujuan pemuda ini datang untuk berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang tidak kasat mata. Pada video sebelumnya sahabatku semua, kita juga sudah reaksi sebuah video yang tayang juga di YouTube teman-teman. Video yang menampakkan ramalan ayam yang menentukan siapakah calon presiden kita yang memenangkan pemilihan umum ini. Seekor ayam diletakkan di atas meja, lalu ayam ini disuruh mematok makanan yang sudah dipasang foto dari ketiga paslonnya, teman-teman. Ini adalah suatu yang sangat konyol sekali. Ternyata, teman-teman, dalam video ini juga lebih konyol lagi. Dia bingung, laki-laki tadi, lalu menanyakan kepada makhluk-makhluk gaib yang ada di bangunan tua yang dia anggap banyak hantunya, teman-teman. Bingung bertanya kepada hantu, siapa yang harus dia pilih. Nah, sobat horor, jadi di kesempatan kali ini aku tuh mau coba tanya sama penghuni sini sobat horor, penghuni tempat ini. Aku tuh mau tanya, kira-kira nanti yang menang itu pilpres paslon 1, paslon 2 atau paslon 3 nih? Ternyata teman-teman, laki-laki ini selain dia bingung menentukan siapa pilihannya teman-teman, ternyata dia juga bingung. Dia ingin mengetahui siapakah yang akan memenangkan pemilihan umum ini teman-teman. Luar biasa, bertanya kepada setan. Apakah bisa Kak Ivan mereka bisa lihat, hey, mereka itu jauh lebih hebat dari kita. Kenapa? Jauh lebih hebat? Mereka tuh jauh lebih modern, mereka tuh jauh lebih apa ya? Bisa lah ya, makanya banyak sekali kan orang-orang yang kalau nanya nomor, nanya apa kan di mereka semua ya. Ini adalah salah satu contoh orang-orang yang sesat teman-teman. Salah satu contoh orang-orang yang bodoh, yang tidak mengerti apa-apa. Dia mungkin mengira, sahabatku semua, makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, yang dia sebut dengan hantu tadi teman-teman, ataupun dengan jin, syaitan, ataupun iblis sekalipun teman-teman. Dia mungkin mengira mereka itu mengetahui perkara-perkara gaib teman-teman. Ketahuilah, meskipun mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, atau sebutlah dengan makhluk-makhluk gaib, mereka, para jin, syaitan, ataupun hantu, tidak akan pernah mengetahui apa yang akan terjadi. Begitu juga dengan mengetahui hasil dari pemilihan umum ini. Tidak mengetahui mereka.
para setan-setan itu, teman-teman. Jadi teman-teman, pemuda ini meletakkan 3 foto dari paslon calon presiden kita. Yang pertama, teman-teman, dia meletakkan foto dari Bapak Ganjar. Yang kedua, dia meletakkan foto dari Bapak Prabowo. Dan yang ketiga, dia meletakkan foto Bapak Anies Baswedan. Nah, dia juga melakukan ritual, teman-teman, dengan menyalakan lilin yang dia letakkan di depan foto ketiga paslon tersebut, teman-teman. Nah, dia letakkan lilin satu persatu. Luar biasa, teman-teman. Inilah contoh-contoh orang-orang yang masih meyakini perkara-perkara yang seperti ini. Yang masih cinta, menyukai cerita-cerita horor, kisah-kisah klinik yang sangat-sangat jauh bertentangan dengan akidah umat Islam. Kita hantu sebenarnya. Jadi buat video kali ini, buat kalian yang percaya aja. Jadi kalau buat kalian yang nggak percaya, kalian nggak usah nonton. Karena apa? Gaib itu ada bagi mereka yang percaya. Aku sudah bilang berkali-kali pada para penontonku. Dia menjelaskan kepada penontonnya, gaib itu ada kepada mereka yang percaya. Itu salah, teman-teman. Meskipun kita tidak percaya kepada perkara-perkara gaib, sebetulnya perkara-perkara gaib itu ada meskipun kita tidak percaya sama sekali. Gaib itu jangan dipikir pakai nalar manusia, tapi kita pikir secara di luar nalar manusia. Karena kayak Tuhan, setan, malaikat, iblis itu hanya bisa dipikir pakai nalar di luar nalar manusia, ya. Jadi jangan kalian juga berpikir pakai nalar manusia. Jadi ini buat bagi para pecinta horor ya, yang mereka percaya sama yang namanya hantu itu ada gitu. Oke. Meskipun perkara-perkara gaib itu ada, teman-teman, tapi kita tidak seharusnya melakukan apa yang dia lakukan, teman-teman. Dia bertanya kepada setan, kepada hantu, kepada jin tentang apa yang akan terjadi. Siapa yang akan memenangkan pemilihan umum ini? Dia ini tidak ada dasar ilmu agamanya. Makhluk jin ataupun setan dari kalangan bangsa jin atau yang dia sebut hantu tadi, teman-teman, tidak mengetahui perkara-perkara gaib mutlak. Jadi, teman-teman, perkara gaib itu terbagi menjadi 2. Ada gaib mutlak dan ada gaib nisbi. Gaib mutlak ini adalah perkara-perkara gaib yang hanya Allah sajalah yang tahu, teman-teman. Sedangkan perkara gaib nisbi adalah perkara gaib yang bisa akan terungkap sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan majunya teknologi. Saya beri contoh, teman-teman. Dulu, ketika seorang perempuan sedang mengandung, sedang hamil, dulu orang-orang pada zaman dulu, teman-teman, tidak tahu bahwa janin ataupun bayi yang dikandung oleh wanita hamil itu, mereka tidak mengetahui jenis kelaminnya. Ini adalah perkara gaib bagi mereka. Mereka tidak tahu bahwa bayi yang sedang dikandung itu laki-laki atau perempuan. Ini adalah perkara gaib, gaib nisbi. Nah, dengan majunya zaman dan majunya teknologi, sekarang bayi yang masih di dalam kandungan perut ibunya itu sudah bisa diketahui jenis kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Nah, inilah yang disebut dengan perkara gaib nisbi. Oke. Dan yang harus teman-teman ketahui, kapan bayi ini lahir? Ini adalah perkara gaib mutlak. Hanya Allah yang mengetahuinya. Bagaimana jodoh dari bayi ini? Ketika dia sudah lahir dan sudah hidup di muka bumi, dan ketika dia sudah dewasa, kapan jodohnya? Siapa jodohnya? Itu sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah yang mengetahuinya. Dan bagaimana rezeki dari bayi yang sudah lahir tersebut? Rezekinya sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah lah yang mengetahui tentang perkara rezeki dari bayi yang sedang di dalam kandungan ibunya. Dan yang keempat, teman-teman, kapan bayi ini meninggal dunia? Ini adalah perkara gaib mutlak. Hanya Allah lah yang tahu kapan seorang manusia itu mati, teman-teman. Begitu juga dengan hasil pemilu, teman-teman. Kita akan mengetahui hasil pemilu ini setelah terjadinya proses pemilu ini. Setelah terjadinya proses pemungutan suara yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, teman-teman, tentang perkara yang dilakukan oleh pemuda tadi, oleh laki-laki tadi, benarkah makhluk gaib mengetahui perkara-perkara gaib, mengetahui perkara-perkara yang belum terjadi? Jawabannya tidak benar. Saya berikan satu kisah, teman-teman. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika beliau wafat dalam kondisi sedang berdiri, sedang mengawasi para jin yang sedang bekerja. Bangsa-bangsa jin yang sedang diawasi oleh Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengetahui Nabi Sulaiman alaihissalam sudah wafat, teman-teman.
Bayangkan, Nabi Sulaiman alaihissalam wafat dalam kondisi berdiri. Kapan perajin ini mengetahuinya? Setelah tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam dimakan rayap. Coba teman-teman bayangkan, betapa lama Nabi Sulaiman alaihissalam wafat dalam kondisi berdiri. Para jin tidak mengetahuinya sampai tongkatnya dimakan rayap, sampai tongkat Nabi Sulaiman alaihissalam sampai lapuk. Ketika tongkatnya lapuk, barulah Nabi Sulaiman alaihissalam rubuh, teman-teman. Dan ketika itulah, barulah bangsa jin mengetahui bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam sudah wafat. Oke, baiklah teman-teman, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Sebetulnya teman-teman, saya sangat miris, sangat prihatin melihat tontonan-tontonan seperti ini. Sudah yang membuat videonya bodoh, akhirnya para penontonnya ikut-ikut bodoh, teman-teman. Semoga teman-teman mendapatkan edukasi dari video ini. Saya Rizky Mesa Putra, barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.